kalau sudah merata, sekarang kita kasih pewarna hijau. Kemudian aku tambahkan beberapa potong serai. Terus aku tumpukin kayak gini aja di bagian atasnya. Kalau udah, semua cup beras ini kita tuang ke dalam panci. Terus kita tungkep-tungkepin kayak gini. Biar lebih praktis, aku bakal angkat semua cup plastiknya. Terus tinggal aku aduk-aduk semua beras ini sampai merata. Yo, what's up mamen, kembali lagi bersama gua Arno Suha. Di video kali ini gua mau menampilkan sebuah video kompilasi dari akun TikTok Resep Debem. Nah, ini agak menarik ya, karena Resep Debem ini menimbulkan sebuah kontroversi yang sangat luar biasa di dunia pertiktokan dan di dunia YouTube. Emosi lah, kemudian mau jantungan lah ya. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat konyol sih ya. Menurut gua ini hal yang sangat unik dan tidak ada yang lainnya, tidak ada duanya di dunia ini gitu kan. Jadi jangan sampai apa ya, membuat Resep Debem ini seolah-olah salah gitu kan. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah kah? Ya kan. Yang pasti tergantung persepsi masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak buruk dan tidak sangat buruk sekali kan gitu. Karena orang kan beda-beda ya kan. Mungkin prinsip dari Resep Debem ini, kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah, nah gitu. Kenapa kalau ada yang berat kenapa harus pilih yang mudah ya, mungkin seperti itu ya. Semakin berat semakin menantang, semakin ada perjuangan, jadi ada hal-hal yang berkesan di dalam hati sanubari kita. Oke, tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai ke video kompilasinya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan juga klik tombol like, comment, dan share videonya ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja kita ke videonya, des. Kali ini istrinya papa punya mama dan mamanya lagi sakit. Jadi mau nggak mau aku harus bikinin menu buat dia. Dengar kabar ini jadi galau banget. Akhirnya aku mutusin buat masak sambil dengerin lagu. Oke, langsung kita masak aja. Pertama di sini aku bakal tuang putih telur di atas kuning telur yang udah aku pisahin. Terus aku mixer sampai membuih kayak gini di bagian pinggirannya. Udah gitu mangkoknya aku buka. Siapkan juga dada ayam filet. Terus tinggal aku tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini dan aku sebit-sebit pakai pisau. Untuk bentuk sebitannya aku bakal bikin kotak-kotak kecil seperti ini ya. Kalau bentuknya udah lucu tinggal kita masukin aja ke dalam air yang udah aku panasin sebelumnya. Terus aku rebus selama beberapa menit. Karena udah mateng tinggal aku angkat aja dan aku suir-suir kayak gini. Next, setelah ayamnya siap, sekarang bakal aku haluskan bawang putih pakai blenderan. Bangun pagiku Mulai deh, paling males kalau dengerin lagu sambil masak. Terus ada iklan kayak gini, bikin kaget, jadi masakan juga berantakan kemana-mana. Dan aku baru inget kalau ada aplikasi GoTube gratis tanpa iklan. Ada mode pop-up tersedia di GP dan juga Apple. Yuk kita langsung dengerin lagi lagunya. harus ku mengingatmu. Oke guys, sekarang di sini aku bakal potong-potong daun bawang jadi kotak-kotak gitu, terus tinggal aku tumis sama minyak panas kayak gini. Sekarang aku bakal masukin potongan wortel dan juga jagung ke dalam air kaldu ayam tadi. Masukkan juga bawang bombay yang udah kita tumis dan juga ayam yang udah kita suir. Tambahkan secukupnya penyedap rasa, lada bubuk hitam dan juga micin sedikit aja. Oh iya, biar rasanya lengkap aku bakal tuang sedikit gula dan juga cairan tepung maizena. Tambahkan sedikit potongan daun bawang sebagai pelengkap warna biar warnanya ada hijau-hijau gitu. Kalau udah mateng tinggal kita sajikan aja di atas mangkok. Lalu aku tambahkan sedikit daun seledri di atasnya. Dan ini hasilnya. Rasanya beneran enak banget. Cocok dimakan pas lagi musim hujan kayak gini. Buat anak-anak juga boleh. Pas aku preview rasa, ini rasanya oke banget dan bikin nagih. Di sini sup krimnya aku bikin dua versi ya. Versi pertama aku nggak pakai telur dan versi yang kedua aku pakein telur. Dan ini hasil yang udah dipakein telur rasanya juga sama enaknya. Selamat mencoba. Kali ini beneran dadakan banget karena tadi pagi mama suruh aku ke pasar beli tulang-tulangan kayak gini. Aku heran banget kenapa mama mau beli tulang yang gak bisa dimakan. Untungnya aku request sama si Mangnya buat beli tulang yang ada dagingnya juga. Dan si Mangnya beneran baik banget kasih aku tulang yang ada dagingnya kayak gini. Akhirnya aku bawa pulang daging ini sebanyak 1,5 kilo. Terus aku cuci dulu bagian tulangnya supaya bersih dan juga aman buat dikonsumsi. Kalau udah bersih, sekarang bagian tulang-tulangnya aku pisahin ke dalam tempat
tempat yang berbeda. Terus buat ngolah si tulang ini kata mama siapin dulu beras yang udah dicuci. Siapin juga beberapa cup plastik dan masukin beras ke dalam cup plastik kayak gini sampai merata ya. Kalau sudah merata, sekarang kita kasih pewarna hijau. Kemudian aku tambahkan beberapa potong serai. Terus aku tumpukin kayak gini aja di bagian atasnya. Kalau udah semua cup beras ini kita tuang ke dalam panci. Terus kita tungkep-tungkepin kayak gini. Biar lebih praktis, aku bakal angkat semua cup plastiknya. Terus tinggal aku aduk-aduk semua beras ini sampai merata. Tambahkan secukupnya penyedap rasa. Setelah itu kita campurkan lagi sampai semua bahannya menyatu. Kalau udah, aku bakal masukin semua beras ini ke dalam rice cooker. Terus aku bakal tambahkan juga sedikit parutan margarin. Biar lebih nikmat, aku bakal taruh daun jeruk dan juga daun salam. Untuk kuahnya aku pakai kuah santan ya. Aduk-aduk seluruh bahannya. Sekarang tinggal kita nanak aja di atas rice cooker dari Mito. Cara bikinnya tinggal langsung diklik start aja ya. Lanjut yuk, sambil nunggu nanak, aku bakal siram dulu cabai rawit domba pakai minyak panas kayak gini. Di sini juga aku bakal tungguin minyaknya sampai dingin. Sambil nunggu dingin, aku bakal haluskan bawang putih dan juga lada bubuk putih yang udah aku taburin. Terus tinggal aku ulek aja sampai semua bahannya bener-bener halus ya. Kalau udah halus, sekarang aku bakal rebus daging sapi yang sebelumnya udah kita potong-potong di pasar. Terus kita rebus selama 30 menit pakai daun salam dan juga serai. Jangan lupa pancinya ditutup ya. Ini dia hasil daging iga dan juga kaki sapi yang udah aku rebus. Tinggal aku tiriskan aja ke dalam tempat yang berbeda. Tumis bawang bombay, daun bawang dan juga seledri sampai layu kayak gini. Kalau udah layu, kita masukin ke dalam air rebusan. Masukkan juga bawang putih dan lada bubuk putih yang udah kita ulek sebelumnya, juga irisan wortel. Yang terakhir, tulang iganya bakal aku masukin ya. Jangan lupa diaduk. Setelah itu kita tambahkan secukupnya penyedap rasa dan juga garam hitam. Kalian boleh tes dirasa. Kalau dirasa udah enak, ini langsung diangkat aja. Kalau lagi bikin kuah-kuahan kayak gini, aku suka banget pakai sambal ijo. Kita langsung bikin aja yuk. Ini cabai ijo yang sebelumnya udah kita siram pakai minyak panas. Terus tinggal kita blender aja pakai Mito Chiba CH 200. Karena sambalnya udah jadi, sekarang aku mau aduk-aduk si nasinya supaya lebih pulen gitu. Terus bakal aku cetak di dalam mangkok. Dan buat sop iga yang tadi, tinggal kita plating aja pakaiin tomat sama jeruk nipis kayak gini. Untuk nasinya aku bakal tambahin timun sebagai lalapan ya. Finally, menu kali ini udah jadi dan rasanya beneran enak banget. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Kita bikin resep jadul yuk. Kali ini jajanannya zaman dulu banget. Cuma pakai 4 bahan aja. Biasanya nenek bisa bikin cemilan yang enak ini. Pertama di sini aku mau tester dulu telur yang udah aku tuangin. Katanya kalau telur masih bagus itu telurnya bisa dicubit-cubit. Dan ini pertanda kalau telur yang aku pakai ini masih bagus-bagus. Lanjut yuk. Sekarang di sini aku udah siapin beberapa gula merah. Gula merah ini bakal aku taruh satu persatu di atas cetakannya kayak gini. Karena gula merah ini aku taruhnya di dapur dan gak aku tutup, jadi dia itu agak kotor guys. Akhirnya si gula merah ini harus aku cuci dulu. Cara cucinya gak perlu disikat ya, cukup aja dicelup-celupin ke air kayak gini. Lanjut, buat proses gula merah ini tinggal kita tata di atas cobek dan kita hancurin sampai semuanya bener-bener hancur. Paling sebel itu kalau udah ngolah gula merah pasti banyak banget semut yang dateng. Jadi aku harus hati-hati, takutnya mereka ketimpa gitu loh guys. Nah kalau udah, sekarang gula merah ini kita masukin ke dalam cetakan puding. Tinggal aku ratain lagi dan aku tambahkan sebanyak 800 ml santan cair. Dituang ke seluruh gula merah sampai gula merahnya tertutup dengan santan. Next, kita masukin semua adonan tadi ke dalam panci. Lalu jangan lupa kita keluarkan juga gulanya. Setelah tertuang semua, kita aduk-aduk pakai spatula. Tambahkan 400 ml air, kemudian kita didihkan ya. Setelah mendidih, jangan lupa kita masukin sedikit garam dan juga daun pandan. Di sini daun pandannya bakal aku masukin sebanyak 2 lembar aja. Kita aduk lagi sampai kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih, jangan lupa kita diamkan supaya nggak panas ya. Sambil nunggu dingin, di sini aku bakal mixer dulu telur pakai hand mixer dari Mito. Terdapat 1-5 pengaturan kecepatan, juga ada tombol turbo ya. Oh iya, sampai lupa, sebelum di mixer ini benernya mau aku tambahin dulu sedikit perisa vanili. Kita mixer tapi jangan terlalu lama karena aku takut membuih juga. Dan di sini sudah cukup ya guys. Lanjut yuk, kita masukin adonan gula merah tadi ke dalam telur. Kita aduk-aduk semua adonan ini sampai merata. Setelah merata, aku bakal siapkan juga kukusan dan cup yang super duper lucu ini. Di sini aku salah beli cup ya guys. Ini benernya cup buat baking, tapi aku malah pakai buat kukus. Nanti kalian bisa lihat hasilnya deh.
Lanjut, sekarang buat gula merah ini tinggal aku saring aja sampai bener-bener halus dan ampasnya tuh nggak keambil. Sekarang air gula merah ini tinggal aku tuang aja di atas cup-cup yang udah aku siapin tadi. Di sini aku bakal tuang sedikit demi sedikit aja sampai ke semuanya merata. Untuk hasil yang lebih cantik aku bakal tambahkan daun pandan di atasnya. Seperti ini ya yang udah aku gunting-gunting. Oke, next kita kukus aja adonannya seperti ini. Terus kita tuang juga beberapa cup karena si gula merah ini masih tersisa. Sekitar 3 cup lagi ya. Oh iya guys, kalian bisa lihat kalau misalnya salah pakai cup hasilnya bakal kayak gini. Tapi nggak masalah guys, ini bisa aku langsung pindahin ke dalam cup plastik yang lebih kecil. Walau hasilnya di luar ekspektasi, tapi ini rasanya beneran enak banget. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Hai guys, daripada diam-diam aja, mending kita masak-masak yuk. Kebetulan di kulkas mama beli daging ayam yang merah kayak gini guys. Yuk kita masak kayak gini aja guys. Ini masaknya simple banget loh guys. Yuk kita simak videonya sampai akhir. Pertama nih aku siapkan sekitar 1,5 kg daging ayam yang merah kayak gini ya guys. Lanjut kita iris-iris pakai bedug kayak gini guys. Kalau udah diiris-iris kayak gini mau aku cincang pakai bedug kayak gini ya guys. Nah karena satu nggak cukup jadi aku pakai 2 bedug kayak gini guys. Biar hasilnya itu maksimal banget. Nah kita tunggu sampai hasilnya bener-bener maksimal banget ya guys. Kalau udah tinggal kita pindahkan ke dalam wadah. Aku mau tambahkan bawang merah, bawang putih yang udah digoreng, lalu merica, ketumbar, dan aku tambahkan garam ya guys. Garamnya aku mix pakai yang putih sama yang hitam. Tambahkan 1 butir telur, lanjut aku mau bawa kuning telurnya dicubit kayak gini ya guys. Nah ini tuh aduh susah banget, jadi aja tumpah deh guys. Lanjut aja kita aduk-aduk sampai semuanya merata ya guys. Dan kita tunggu sekitar 30 menit ya. Nah lanjut nih aku memotong-potong tempe dan diukur pakai cetakan burung hantu kayak gitu ya guys. Kalau udah mau aku ukir pakai pisau kayak gini ya guys. Nah sekarang aku pengen bentuk ikan lagi ya guys. Nah ikannya kecil-kecil kayak gini guys. Karena ikannya jelek jadi aku masukkan ke dalam chopper Toshiba CH200 yang terdapat 2 muk ukuran 2 liter dengan 3 mata pisau yang tajam dan 700 ml dengan 2 mata pisau yang tajam loh guys. Mesin berteknologi Toro Power bisa untuk mengiris daging, terdapat 2 pengaturan kecepatan dan load hanya 300 watt loh guys. Tempenya udah halus kayak gini, lanjut aku masukkan bawang daun dan potongan cabai rawit merah ya guys. Kita aduk-aduk sampai merata dan aku mau cetak-cetak kayak gini aja ya guys. Nah ini udah jadi, lanjut kita goreng yuk. Ini namanya tempe mendol guys. Kira-kira resepnya udah bener belum ya? Kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam minyak yang panas dan kita goreng sampai kering kayak gini ya guys. Nah lanjut yuk kita ke daging yang tadi guys. Lanjut aja kita panggang ya guys. Kalau mau pakai arang boleh-boleh aja ya guys. Tapi aku mau lebih cepet jadi aku pakai panggangan kayak gini. Nah jangan lupa dibulak-balik kayak gini ya guys. Lanjut aku mau tambahkan kecap kayak gini biar hasilnya lebih wangi ya guys. Nah ini sate gebuknya udah jadi lah guys. Nah biar lebih mantap aku mau bikin sop beningnya ya guys. Tambahkan daging cincang sedikit. Lanjut aku masukkan bawang putih, bawang merah yang udah digoreng. Dan kita tambahkan sayur-sayurnya. Aku tambahkan wortel, lalu kita tambahkan garam, kol, dan buncis. Aku tambahkan seledri dan tomat ya guys. Kita aduk-aduk aja sampai matang ya guys. Ini dia sate gebuk, tempe mendol, dan sop beningnya ya guys. Nah ini tuh menu yang bikin rindu kota Malang loh guys. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, semoga bermanfaat. Bikin cemilan super gemoy dengan bahan seadanya di rumah. Karena lagi tanggal tua, jadi aku bikin dari bahan seadanya aja. Cemilan ini tuh favoritnya cucu dari mama mertua aku guys. Dia itu seneng banget, jadi kalau aku bikinin ini tuh langsung dihabisin guys. Yang penasaran aku bikin apa? Simak terus videonya sampai akhir ya. Pertama kita kupas-kupas dulu kentangnya. Di sini aku kentangnya pakai 100 gram sampai bersih. Terus dicuci bersih dan ditusuk-tusuk pakai lidi kayak gini ya guys. Biar motongnya nanti itu sama dan gak berat sebelah. Setelah itu ambil tusuk giginya dan dipotong lagi jadi 2 kayak gini guys. Kemudian aku ceplokin juga 2 butir telur. Telurnya di sini aku pakai yang gede-gede, yang super gemoy. Terus aku pisahin kuning sama putihnya. Setelah itu kita sisihin dulu ya guys. Lalu kita rebus kentangnya tadi semuanya yang udah dicuci bersih. Aku rebusnya pakai es batu karena air di rumah habis. Terus ini dinyalakan apinya.
sampai si es batunya meleleh ya guys, dan mendidih kayak gini. Kemudian diangkat dan ditiriskan. Kalau udah tiris, dicemet-cemet kayak gini sampai halus ya guys. Kalau udah halus, sisihkan dulu. Kemudian aku masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi 250 gram, susu bubuk 25 gram, dan ragi 1 sendok makan. Jangan lupa diayak biar hasilnya nanti halus ya guys. Kemudian diaduk-aduk campur jadi satu. Lalu tambahkan juga kentang yang udah kita cemat-cemat tadi sama kuning telurnya tadi. Kemudian diaduk jadi satu kayak gini. Kalau udah tercampur, kita uleni pakai tangan biar hasilnya jadi lebih maksimal ya guys. Kalau udah kayak gini, terus aku tambahkan margarin. Margarinnya aku pakai 40 gram, lalu dicampur lagi. Aku kasih pewarna juga, aku kasih pewarna hijau. Kalian boleh bebas ya pakai pewarna apa aja. Kemudian digulung-gulung jadi satu kayak gini. Kalau udah merata, ditutup. Ini tutupnya kurang lebih selama 60 menit ya guys. Kalau udah 60 menit dibuka, terus dikempesin lagi kayak gini. Kemudian digiling-giling bentuk melingkar kayak gini. Kemudian dicetak, boleh dicetak ataupun dipotong-potong langsung ya guys. Kalau dicetak kayak gini hasilnya itu lebih cantik kayak gini guys. Kalau udah tercetak, kemudian aku gulung-gulung lagi, terus aku bentuk kayak lingkaran gitu guys. Sisir yang aku pakai ini baru ya guys, jadi bersih dan gak kotor. Kemudian aku bentuk lingkaran kayak gini. Kalau udah lingkaran kayak gini, kemudian aku giles lagi dan aku potong jadi 4 kayak gini guys. Setiap potongan aku bulet-buletin lagi, terus digilas lagi sampai tipis kayak gini. Kemudian dikasih isian. Di sini isiannya aku pakai choco chip. Kalian boleh pakai isian meses ataupun coklat block ya guys. Kemudian taruh dalam wadah dan ditata seperti ini guys. Kemudian siapkan kukusan yang udah dipanaskan. Kalau udah panas baru dikukus ya guys. Dikukusnya ini kurang lebih selama 30 menit. Kalau udah 30 menit diangkat dan jadinya kayak gini guys. Ini enak banget. Selamat mencoba. Kalau udah masuk tanggal tua kayak gini, aku paling suka memasak perteloran kayak gini guys. Aku mau bikin telur balado, mumpung telur di daerahku lagi murah banget. Pertama, olesi terong dengan minyak goreng kayak gini sampai semua terolesi ya. Lanjut dibakar, dibalik-balik sampai semua bagian itu terbakar dan jangan sampai gosong ya. Pokoknya sampai matang dan empuk aja. Kalau udah matang kayak gini dan empuk, kita angkat. Lalu kupas kulitnya. Aku pakai garpu kayak gini, pelan-pelan aja karena ini kulitnya tipis banget dan juga terongnya udah empuk ya. Pelan-pelan aja sambil dikuliti sama tangan karena ini panas jadi harus pelan. Kalau udah bersih kita penyet-penyet terongnya kayak gini guys, jadi agak melebar gitu bentuknya. Lanjut aku tumis bawang putih cincang dan juga bawang bombay cincang sampai wangi, sampai bawang bombaynya itu layu ya. Kalau udah matang kita sisihkan dulu. Lanjut aku mau tuang 2 butir telur kayak gini pakai corong merah biar gak tumpah ya. Aku tambahkan garam, penyedap lada bubuk, kecap asin. Aku tambahkan juga bawang bombay yang udah ditumis tadi, daun bawang dan juga cabai merah iris biar makin cantik ya. Lalu masukin terongnya tadi di adonan telurnya. Lalu siram pakai telur yang sisa tadi ya, ini namanya tortang talong guys. Kalau bawahnya udah mateng diangkat dibalik biar bawahnya itu juga mateng. Lalu aku mau rebus telur, aku tambahkan cuka. Kalau udah mateng matikan api dan dipukul-pukul kayak gini ya telurnya. Nggak sakit kok karena telurnya udah mateng. Tujuan dikasih cuka biar mudah ya ngupasnya. Lanjut aku mau bikin bumbunya. Masukin tomat, bawang ungu, bawang putih dan juga cabai merah kayak gini. Tambahkan juga minyak biar bumbunya nanti cepet halusnya ya. Kemudian dihaluskan. Kalau bumbunya udah halus kita tumis, tambahkan daun jeruk purut dan juga daun salam. Diaduk-aduk merata kayak gini sampai bumbunya matang. Dan kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini berarti tandanya bumbunya udah matang ya guys. Kalau udah matang baru masukin seasoningnya. Aku pakein garam, penyedap, lada bubuk dan juga sedikit aja gula. Aku tambahkan juga gula merah.
Lalu diaduk-aduk terus sampai merata, sampai si gula merahnya itu mencair ya. Kalau udah mencair baru masukin telur yang udah kita goreng tadi, diaduk-aduk terus sampai telurnya itu terbaluri sama bumbunya ya. Dan untuk penyajian akhirnya aku cetakin nasi pakai corong merah. Atasnya aku tutupi pakai tortang talong dan aku kasih telur baladonya, dan ini udah jadi torta talong telur balado. Selamat mencoba. Nah, itu video dari resep yang sangat luar biasa dan unik. Itu patut dicontoh dan dapat ditiru di rumah gitu kan, untuk dijadikan referensi ya kan. Namanya resep tetap itu menjadi referensi jika kita memasak ya kan. Mungkin agak sedikit emosi ya, nggak masalah, patut dicoba tapi. Oke, sekian video kali ini and see you.